Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Aziz, NIM 19-11043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur, SAG, MAG. Baik, materi yang akan saya paparkan pada video kali ini yaitu definisi perpustakaan, fungsi perpustakaan, dan peranan perpustakaan sebagai pusat informasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu definisi perpustakaan. Istilah perpustakaan berasal dari kata Latin yaitu liber atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah librarius yang artinya tentang buku. Dalam bahasa Inggris terkenal dengan istilah library, dalam bahasa Prancis yaitu bibliothèque, dan dari bahasa Belanda yaitu bibliothek. Semua istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu biblia yang artinya tentang buku. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pustaka yang artinya kitab. Nah, kata pustaka inilah yang menjadi dasar kata dari perpustakaan. Menurut kamus The Oxford English Dictionary, kata library atau perpustakaan mulai digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1374 yang berarti sebagai suatu tempat buku diatur untuk dibaca, dipelajari, atau dipakai sebagai bahan rujukan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, lalu mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Kemudian, menurut Trimo dan Sujono pada tahun 1992, perpustakaan adalah salah satu alat yang vital dalam setiap program pendidikan, pengajaran, dan penelitian bagi setiap lembaga-lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan menurut Darmono, ia mengemukakan bahwa perpustakaan pada hakikatnya adalah pusat sumber belajar dan pusat sumber informasi bagi pemakainya. Baik, itulah tadi beberapa definisi perpustakaan menurut para ahli yang sempat saya paparkan. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan materi yang kedua yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi sebuah perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari semua tugas perpustakaan. Fungsi perpustakaan tersebut antara lain adalah pendidikan dan pembelajaran, informasi, penelitian, rekreasi, dan preservasi. Perpustakaan sekolah merupakan bagian penting dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah yang memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Menurut Yusuf, perpustakaan sekolah memiliki 4 fungsi umum, yaitu yang pertama, fungsi edukatif. Adalah secara keseluruhan segala fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, terutama koleksi dapat membantu murid dalam proses belajar. Yang kedua yaitu fungsi informatif. Adalah mengupayakan penyediaan koleksi yang bersifat memberitahu akan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan guru dan murid. Selanjutnya yaitu fungsi kreasi. Fungsi kreasi bukan merupakan fungsi utama, namun sangat penting kedudukannya dalam upaya peningkatan intelektual dan inspirasi. Dan yang terakhir adalah fungsi riset, yaitu membuat koleksi yang ada di perpustakaan sekolah menjadi bahan untuk melakukan riset atau penelitian sederhana. Menurut Hasugian dan Jonar, fungsi perpustakaan selalu dikaitkan dengan jenis perpustakaan dan misi yang diembannya. Perpustakaan umum tentu mempunyai fungsi yang berbeda dengan perpustakaan khusus karena misi yang diembannya. Namun, secara umum, fungsi perpustakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi penyimpanan. Salah satu tugas pokok perpustakaan adalah menyimpan bahan perpustakaan yang diterimanya. Tugas inilah yang menyebabkan perpustakaan selalu disebut dengan istilah storage, sebab semua jenis perpustakaan melakukan fungsi ini. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, terlebih-lebih bagi mereka yang telah bekerja atau telah meninggalkan bangku sekolah atau putus sekolah.
Bahkan masyarakat awam selalu mengaitkan keberadaan suatu perpustakaan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian di perpustakaan, ini bertugas menyediakan bahan perpustakaan untuk keperluan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan oleh para pemakai perpustakaan, mulai dari murid, sekolah, sampai dengan penelitian. Yang keempat adalah fungsi informasi. Perpustakaan adalah institusi pengelola informasi. Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemakainya. Perlu diketahui bahwa informasi sedikit berbeda atau lain dengan data perpustakaan. Informasi sudah merupakan pengelolaan data perpustakaan yang disediakan dengan permintaan pemakai. Yang kelima, fungsi kultural. Perpustakaan bertugas menyimpan khasanah budaya bangsa, khususnya yang berupa media yang merekam informasi, naskah, manuskrip, data, atau dokumen lainnya. Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu fungsi rekreasi. Pengguna perpustakaan dapat menikmati rekreasi dengan cara membaca. Oleh karena itu, melalui bahan bacaan yang disediakan oleh perpustakaan, juga terkandung aspek rekreasi, terutama bacaan umum dan karya fiksi seperti novel, roman, dan sebagainya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu peranan perpustakaan sebagai pusat informasi. Menurut Yusuf, pada tahun 1995, sumber informasi adalah wadah dari isi tersebut. Dan pusat sumber informasi adalah tempat terkumpulnya sumber-sumber informasi atau wadah-wadah tadi. Kalau isi suatu buku adalah informasinya, maka yang disebut dengan sumber informasi adalah buku itu sendiri yang berfungsi sebagai penyimpanan atau penampungan informasi. Sedangkan pusat sumber informasi bisa bermakna tempat terkumpulnya buku-buku atau sumber-sumber informasi buku atau sumber-sumber lainnya. Perpustakaan sebagai pusat sumber informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terutama di bidang pendidikan, di mana tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pengguna dominan di kalangan akademisi yang mempunyai kebutuhan informasi sangat tinggi, sehingga perpustakaan harus berupaya mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Peranan perpustakaan sebagai sumber informasi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu, perpustakaan merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi pendidikan, penelitian, preservasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa, serta tempat rekreasi. Yang kedua, perpustakaan merupakan jembatan penghubung antara sumber-sumber informasi dan pemustaka. Yang ketiga yaitu, perpustakaan merupakan sarana menjalin komunikasi antara perpustakaan dengan masyarakat. Yang keempat, perpustakaan merupakan lembaga yang berperan dalam mengembangkan minat dan budaya baca untuk terbentuknya masyarakat belajar atau learning society. Yang kelima, perpustakaan merupakan agen perubahan karena berbagai sumber informasi yang ada dapat dipelajari dan dikembangkan bagi kemajuan masyarakat. Yang keenam, perpustakaan merupakan sarana pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Yang ketujuh, perpustakaan dapat melakukan bimbingan dan konsultasi bagi pemustaka dan masyarakat tentang pendayagunaan sumber-sumber informasi bagi kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, perpustakaan menjadi barometer kemajuan masyarakat dikaitkan dengan kunjungan dan pendayagunaan sumber-sumber informasi. Yang kesembilan, perpustakaan dapat menghimpun dan melestarikan semua hasil karya umat manusia yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Dan yang ke-10, perpustakaan dapat ikut berperan dalam mengurangi kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai definisi perpustakaan, fungsi perpustakaan, dan peranan perpustakaan sebagai pusat informasi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.